wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Dewan Juri dan hadirin yang saya hormati, nama saya Wahida Salimah dari TK TPA Nurul Falah Menyampak. Saya akan menceritakan kisah Samud dan pasukan Nabi Sulaiman alaihissalam. Yuk ikuti kisahnya. Samud dan pasukan Nabi Sulaiman alaihissalam. Assalamualaikum. Akulah si Samud pekerja. Ya, aku adalah si Samud yang gemar bekerja. Meskipun tubuhku kecil, kami bekerja bergotong royong, saling membantu satu sama lain, membuat pekerjaan kami cepat selesai. Suatu ketika, pimpinan kami menemukan tempat baru di seberang. Di sana, makanan sungguh berlimpah. Kami pun berencana pergi ke sana. Perjalanan yang kami lalui terasa terjal. Namun karena dilalui bersama-sama, perjalanan kami terasa menyenangkan. Di tempat lain, Nabi Sulaiman alaihissalam dan pasukannya hendak pergi ke suatu tempat. Mereka sungguh banyak. Suara derap kuda dan pasukannya membuat tanah bergetar. Bagi kami yang bertubuh kecil, Asyhadulillah, itu pasukan Nabi Sulaiman. Semuanya, lepas semuanya. Oke. Nampaknya Nabi Sulaiman mendengar suara kami para sahabat. Ia menyuruh pasukannya untuk berhenti. Pasukan berhenti, teriak Nabi Sulaiman. Suara kuda berhenti. Nabi Sulaiman menyuruh kami untuk melintas lebih dahulu supaya tidak terinjak pasukan Nabi Sulaiman alaihissalam. Masya Allah, sungguh melihat Nabi Sulaiman alaihissalam. Bahkan kepada makhluk Allah sekecil kami pun, akhirnya kami sampai ke tempat yang kami tuju dengan selamat. Selain itu juga kami mendapatkan makanan yang berlimpah. Alhamdulillah. Jadi hikmah dari kisah ini adalah meneladani rasa syukur Nabi Sulaiman alaihissalam atas nikmat Allah Subhanahu wa taala dan kebijaksanaan beliau dalam melindungi makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala meskipun yang terkecil sekalipun. Selain itu juga kisah ini mengajarkan sikap empati, rendah hati, gotong royong dan menghormati semua makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian tadi kisah Samud dan pasukan Nabi Sulaiman alaihissalam. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, bagian yang sangat luar biasa dari Anda, Wahida Salimah. Masya Allah. Penampil selanjutnya dari RTQ Ar-Rayyan, Ananda Ufairah Nur Afifah. Kita minat taruh lagi Siapa ya? Silakan Ananda Ufairah 10 menit dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ditaruh. Bisa ditaruh aja di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya
muslimin. Dia layaknya permata pada masa hidupnya karena memiliki budi pekerti yang mulia dan terpuji. Pada suatu hari, Hasan sedang duduk di depan pintu rumahnya. Tiba-tiba datanglah seorang pemuda Arab Badui. Kemudian pemuda yang tidak dikenal itu mencaci maki Hasan bin Ali dan juga ibu bapaknya. Anehnya, Hasan bin Ali hanya mendengar tanpa sedikit pun membalas kata-kata hinaan pemuda Badui tersebut. Setelah pemuda Badui tersebut puas mencaci maki, Hasan berkata kepada pemuda Badui tersebut, "Wahai Badui, apakah engkau lapar atau dahaga? Adakah sesuatu yang memusingkan hatimu?" Tanyanya ramah. Tanpa mempedulikan kata-kata Hasan barusan, pemuda Badui itu malah. Kemudian Hasan menyuruh pembantu rumahnya untuk membawakan sejumlah uang perak lalu memberikan kepada pemuda-pemuda Badui tersebut. "Wahai Badui, maafkanlah aku, yang inilah yang aku miliki," ucap Hasan yang lembut dan simpatik. Akhirnya, sikap simpatik dan pelayanan Hasan yang lembut berhasil meluluhkan hati pemuda Badui tersebut. Pemuda tersebut, "Wahai pemuda, maafkanlah aku, yang inilah yang aku miliki," tanya ramah yang lembut. "Wahai cucu Rasulullah, maafkanlah aku karena berbuat kasar kepadamu. Sebenarnya aku sengaja melakukan hal ini hanya untuk menguji kesabaranmu. Sekarang yakinlah aku bahwa engkau mempunyai budi pekerti yang mulia dan terpuji," kata Hasan simpatik dan lembut. Mungkin hanya inilah yang sempat saya bawakan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus yang meriah untuk Anda, Bu Faira. Penampil selanjutnya dari TPA Al-Fatah Ahmed, Afifah Fitia Saki. Kami persilahkan Ananda Afifah. Hari ini memang udah. Silakan nak, 10 menit dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifah Fitia Saki dari TK TPA Al-Fatah Ahmed. Saya akan membawakan kisah Islami yang berjudul Kasih Sayang Nabi Muhammad kepada Pengemis Buta. Di sebuah sudut pasar di kota Madinah, duduklah seorang pengemis yang tua yang buta. Setiap hari ia meminta belas kasihan kepada orang-orang yang lewat. Namun ada satu hal yang membuat orang enggan mendekatinya. Mulutnya tak henti-henti menghina seorang manusia mulia yang bernama Muhammad. Suatu hari pengemis itu berkata dengan suara yang parau,
Hati-hatilah kalian dengan Muhammad itu. Dia orang pembohong. Jangan sampai kalian tertipu olehnya. Namun tanpa diketahui sang pengemis itu, setiap pagi ada seorang lelaki yang datang diam-diam. Lelaki itu tak berkata sepatah kata pun. Ia hanya duduk di samping pengemis itu, mengambil makanan dan menyuapinya dengan lembut. Setiap kali pengemis itu menolak sambil memaki, lelaki itu tetap sabar, tetap tersenyum, dan terus menyuapi pengemis itu dengan lemah lembut. Hari demi hari berlalu. Lelaki itu tak pernah berhenti berbuat baik, bahkan pada orang yang menghina dirinya sendiri. Siapakah lelaki itu? Ya, lelaki itu adalah Rasulullah Muhammad SAW. Beberapa waktu kemudian Rasulullah wafat. Umat Islam berduka. Tak ada lagi sebaik beliau, tak ada lagi sepenyayang beliau. Suatu hari, sahabat dari Rasulullah mendengar kisah tentang pengemis buta yang selalu diberi makan oleh Rasulullah. Maka ia pun pergi ke pasar dan menemui pengemis itu. Sesampainya di pasar, Abu Bakar berbisik dengan lembut, "Wahai orang tua, bolehkah aku menyuapimu seperti biasanya?" Pengemis itu menjawab sambil mengangguk pelan, "Boleh, tapi orang yang biasa menyuapiku dulu tangannya lembut dan penuh kasih sayang. Kau bukan dia." Abu Bakar menjawab dengan terharu, "Benar, aku bukan orang yang biasa menyuapimu makan." Kemudian pengemis itu bertanya, "Lalu siapakah orang yang biasa memberiku makan?" Abu Bakar menjawab, "Orang yang biasa memberimu makan adalah orang yang sering kau hina dan kau celah. Dia adalah Rasulullah Muhammad SAW." Mendengar nama itu, pengemis itu terdiam sejenak. Air matanya mulai menetes, tangannya gemetar, wajahnya pucat. Kemudian pengemis itu berkata, "Benarkah jadi selama ini orang yang biasa memberiku makan adalah orang yang sering aku hina dan aku celah? Justru dia menyuapiku dengan penuh kasih sayang." Wahai Tuhan, saksikanlah saat ini. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, maafkanlah aku, maafkanlah dosa-dosaku. Sejak saat itu, pengemis itu terdiam. Sejak saat itu, pengemis itu memeluk Islam dan bertaubat. Ia menyesali atas perbuatan yang pernah ia lakukan. Demikian kisah Islami dari saya. Dari kisah ini kita dapat mengambil pelajaran bahwa kasih sayang Nabi Muhammad untuk semua manusia, bahkan untuk orang yang membencinya. Oleh karena itu, jadilah orang yang selalu berbuat baik kepada siapapun, seperti yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Sekian kisah Islami dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalam.
wabarakatuh. Tepuk tangan yang luar biasa, penampilan yang sangat menarik dari Ananda Afifah. Silakan Ananda, 10 menit dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang berbahagia, hari ini saya Fitra Sulfa Ramadhani dari TPQ Masjid Husain Al-Abrar akan bercerita tentang kisah yang indah dan jarang kita dengar, yaitu kisah pohon kurma yang menangis. Bayangkan di Masjid Nabawi zaman Rasulullah SAW, setiap kali Rasulullah berkhutbah, beliau bersandar pada sebatang pohon kurma. Suatu hari, sahabat membuatkan mimbar baru, lebih tinggi, lebih kokoh, agar Rasulullah lebih mudah terlihat umat. Dan lalu, untuk pertama kalinya, Rasulullah naik ke mimbar itu. Beliau tidak lagi bersandar pada sebatang pohon kurma. Tiba-tiba terdengar suara dari arah pohon itu. Pohon itu menangis. Tangisannya seperti anak kecil kehilangan ibunya. Sahabat pun kaget. Ya Rasulullah, pohon itu menangis. Apa yang dilakukan Rasulullah SAW? Beliau turun dari mimbar, memeluk pohon itu, mengusap batangnya dengan penuh kasih sayang, dan pohon itu pun tenang kembali. Hadirin sekalian, Masya Allah, kalau pohon saja bisa cinta kepada Rasulullah SAW, bagaimana dengan kita, manusia yang diberi hati oleh Allah? Hikmah dari kisah ini, kita harus mencintai Rasulullah SAW lebih dari apapun. Tanda cinta kita adalah mengikuti sunnahnya, akhlaknya, dan memperbanyak sholawat. Jangan biarkan hati kita keras, sementara pohon saja bisa luluh karena rindu Nabi. Ingatlah, hingga detik terakhir hidup beliau masih menyebut ummati, ummati. Hadirin yang berbahagia, mari kita buktikan cinta kita kepada Rasulullah SAW dengan amal dan akhlak mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus yang luar biasa untuk Ananda Fitra Sulfa Ramadhani dengan tema daun kurma yang menangis. Peserta selanjutnya dari TPQ Hadiah Ummu Aulia, Ananda Muhammad Zakir Akbar Hamsyah, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Akbar dari TPA Hadiah Ummu Aulia. Saya akan menceritakan kisah Nabi Adam alaihi salam. Sesudah Allah menciptakan langit, bumi, tumbuhan, hewan, Allah ingin menciptakan khalifah di bumi. Malaikat pun cemas. Malaikat pun mengatakan ke Allah, "Ya Allah, kenapa Engkau ingin menciptakan manusia di bumi yang ingin menghancurkan bumi?" Allah pun mengatakan, "Aku lebih tahu daripada kalian." Allah menyuruh malaikat untuk mengambil tanah di bumi. Tanah berwarna merah, warna putih, hitam, keras,
itu seorang manusia. Allah pun meniupkan roh kepada Adam alaihissalam. Allah pun mengajarkan Adam Allah mengajarkan Nabi Adam bahwa itu namanya pohon, itu bintang-bintang lebih banyak daripada yang diketahui malaikat. Allah melihat kegaguhan Nabi Adam dan menyuruh seluruh makhluk untuk tunduk kepada Adam. Semua makhluk tunduk kecuali satu makhluk yang tidak ingin tunduk. Teman-teman tahu nggak siapa? Tahu. Iya, dia adalah iblis. Iblis tidak ingin tunduk kepada Adam karena dia merasa dirinya lebih hebat daripada Adam. Karena dia terbuat dari api yang panas, sedangkan Adam hanya terbuat dari tanah. Allah pun mengutuk iblis menjadi setan, dan setan berjanji akan mengganggu anak dan cucu-cucu Nabi Adam alaihissalam. Adam pun hidup bahagia di surga, tetapi ia merasa kesepian. Allah pun menciptakan manusia dengan tulang rusuk Nabi Adam alaihissalam. Adam dan Hawa pun hidup bahagia di surga. Allah mengatakan kepada Adam dan Hawa, dia boleh makan apa saja dan minum apa saja, tetapi dia tidak boleh makan buah itu. Setan pun menghayut Hawa untuk memakan buah di pohon itu. Setan pun mengatakan, wahai Hawa, apakah kamu tidak ingin memakan buah itu? Jika kamu makan buah itu, kamu akan menjadi seperti malaikat dan hidup kekal di surga. Hawa pun ingin memakan buah itu, dan dia mengatakan kepada Adam, wahai suamiku, apakah kamu ingin memetikkan aku buah itu? Adam pun mengatakan, jangan istriku, kita sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi lama-kelamaan Adam pun ingin memakan buah itu. Adam pun memetik buah itu dan memakannya. Setelah Allah mengetahui bahwa Adam dan Hawa memakan buah itu, Adam dan Hawa pun bertaubat dan menangis sejadi-jadinya. Ia mengatakan, ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami. Jika Engkau tidak mengampuni dosa kami, berarti kami termasuk orang yang merugi. Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Pengampun mengampuni taubat Nabi Adam alaihissalam. Tetapi karena sudah mengingkari janji, Adam diturunkan ke bumi dan Hawa di tempat yang berbeda. Adam dan Hawa pun dipertemukan selama 200 tahun lamanya di Jabal Rahmat. Teman-teman, apa yang kita bisa petik hikmahnya dari cerita tadi? Ada 3 hikmah yang bisa kita petik dari cerita tadi. Yang pertama, kita tidak boleh sombong seperti iblis, karena Allah tidak suka orang yang sombong. Yang kedua, kita harus berhati-hati dalam bisikan setan, karena setan akan membisikkan kita hal-hal yang buruk.
Yang ketiga, jika kita membuat kesalahan, kita harus selalu bertaubat, baik itu dosa kecil maupun dosa besar. Mungkin itu saja cerita yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan yang mulia untuk anak Muhammad Zaki Akbar Hamsyah dari TPQ Hadiah Ummawiyah. Baik, kita akan lanjutkan setelah sholat asar karena sudah sholawat di masjid. Jadi setelah sholat asar langsung ke sini ya.